Kemudian untuk kolom debit dan kredit, yaitu debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp3.300. Kita lihat transaksi penjualan kredit selanjutnya, yaitu tanggal 29. Kolom tanggal kita isi tanggal 29, kolom keterangan kita isi PT Husain, kolom syarat pembayaran kita isi 3/10 N/30, dan untuk kolom piutang dagang dan kredit penjualan yaitu sebesar Rp6.700.000. Nah, untuk transaksi penjualan kredit sudah selesai semua, kita catat ke dalam jurnal khusus penjualan. Setelah kita catat semua, maka kita tinggal total saldo dari piutang dagang dan penjualannya. Kita total semua, kita jumlahkan mulai dari Rp6 juta sampai dengan Rp6.700.000 ini kita jumlahkan, dan setelah dihitung hasilnya yaitu Rp29.200.000. Nah teman-teman, kita sudah membuat jurnal khusus penjualan. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang mengakibatkan aliran kas masuk atau untuk mencatat transaksi keuangan yang menyebabkan kita menerima uang tunai. Nah, sebelumnya kita telah mengidentifikasi satu persatu transaksi yang terjadi pada bulan Maret pada PT Kurma Sehat. Kita telah menandai untuk transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas dengan JKM. Jadi, selanjutnya kita lihat transaksi yang ada tanda JKM, maka kita tulis ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Yang pertama yaitu transaksi tanggal 2. Kita lihat ada tanda JKM yang telah kita tandai sebelumnya. Tanggal 2 kita tulis pada jurnal khusus penerimaan kas. Kolom tanggal kita isi tanggal 2. Kolom keterangan kita isi toko Usman. Berikutnya kita lihat transaksi tanggal 2 ini adalah transaksi pelunasan piutang, maka uang kas kita bertambah sebesar Rp4.100.000. Kita tulis pada kolom kas Rp4.100.000. Kemudian karena kita telah menerima pelunasan piutang, maka piutang kita berkurang. Berkurangnya yaitu sebesar Rp4.100.000. Jadi transaksi tanggal 2 yaitu transaksi pelunasan piutang pada toko Usman dicatat pada kolom debit kas sebesar Rp4.100.000 dan dicatat pada kolom kredit yaitu piutang sebesar Rp4.100.000. Kas dicatat pada kolom debit karena kas kita bertambah, kita baru saja menerima uang tunai. Sedangkan piutang dicatat pada kolom kredit karena piutang kita berkurang, karena baru saja dilunasi. Saat piutang berkurang maka ada di posisi kredit. Transaksi yang dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas berikutnya yaitu transaksi tanggal 9. Transaksi tanggal 9 yaitu diterima pelunasan piutang, yaitu masih sama dengan tanggal 2. Yaitu transaksi pelunasan piutang. Pada kolom tanggal kita tulis tanggal 9, kolom keterangan kita isi toko Ali. Kita menerima pelunasan piutang berarti kita menerima uang tunai yaitu sebesar Rp3.500.000, sehingga pada posisi debit kas dicatat Rp3.500.000 dan kreditnya yaitu piutang. Piutangnya berkurang maka posisinya di kredit. Saldonya sama yaitu Rp3.500.000. Transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas selanjutnya yaitu tanggal 12. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 12, pada kolom keterangan kita isi toko Usman. Pada tanggal 12 ini diterima pembayaran dari toko Usman untuk penjualan tanggal 4 menjual barang dagangan secara kredit. Nah, jadi pada tanggal 4 kita telah menjual barang dagangan secara kredit pada toko Usman dan tanggal 12 Maret diterima pembayaran dari toko Usman atas penjualan yang dilakukan tanggal 4 Maret tersebut. Jadi tanggal 12 Maret ini sama-sama transaksi pelunasan piutang, namun bedanya pada tanggal 12 ini adalah potongan penjualannya. Kita hitung dulu berapakah potongan harganya dengan cara 2% dikali 6 juta, hasilnya yaitu Rp120.000. Jadi pada jurnal penerimaan kas kita tulis potongan harga Rp120.000. Sedangkan piutangnya yaitu Rp6 juta dan kas Rp6 juta dikurangi Rp120.000, maka hasilnya Rp5.880.000. Selanjutnya transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas berikutnya adalah transaksi tanggal 15. Kita tulis pada kolom tanggal yaitu tanggal 15. Untuk kolom keterangan kita kosongkan saja. Karena apa? Karena kita lihat pada tanggal 15 Maret ini transaksinya adalah transaksi penjualan barang dagangan secara tunai. Nah, perlu kita ketahui di sini kolom keterangan kita hanya mengisi nama toko atau perusahaan yang ada hubungannya dengan hutang dan piutang saja. Kalau tidak ada hubungannya dengan hutang dan piutang maka kita kosongkan saja kolom keterangannya. Nah, kembali ke tanggal 15. Dijual tunai barang dagangan senilai Rp2 juta, berarti kita menerima kas sebesar Rp2 juta. Kita tulis Rp2 juta pada kolom kas. Berarti kita menerima kas sebesar Rp2 juta. Dicatat pada posisi debit senilai Rp2 juta sesuai dengan soal. Sedangkan penjualan dicatat pada posisi kredit karena penjualannya bertambah, maka posisinya di kredit senilai Rp2 juta sesuai dengan soal.
Transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas yaitu transaksi tanggal 17 Maret. Transaksi tanggal 17 Maret yaitu transaksi dikembalikan barang yang terbeli karena rusak sebesar Rp750.000. Pada tanggal 16 Maret, kita lihat tanggal 16 Maret, kita telah membeli barang dagangan secara tunai dan tanggal 17 Maret kita mengembalikan sebagian karena rusak. Berarti ini adalah transaksi retur pembelian. Kita tulis pada kolom tanggal yaitu tanggal 17. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 17 Maret. Di sini kita telah mengembalikan barang dagangannya telah kita beli. Berarti kita menerima uang tunai karena kita mengembalikan barang yang kita beli sebesar berapa? Sebesar barang yang dikembalikan yaitu Rp750.000. Jadi untuk kasnya bertambah Rp750.000. Sedangkan untuk kreditnya di sini adalah retur pembelian. Kita masukkan pada kolom serba-serbi, jumlahnya sama yaitu Rp750.000. Nah teman-teman, kita telah mencatat seluruh transaksi yang harus dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas. Langkah terakhir yang harus dilakukan pada jurnal penerimaan kas yaitu menjumlahkan kolom yang sesuai dengan nama akunnya. Jadi kita akan menjumlahkan kolom kas berapa, kolom potongan penjualan berapa, kolom piutang totalnya berapa, kolom penjualan saldo totalnya berapa, dan kolom untuk akun serba-serbi. Untuk kolom kas telah saya hitung hasilnya yaitu Rp16.230.000. Untuk potongan penjualan Rp120.000. Untuk saldo total piutang yaitu Rp13.600.000. Untuk penjualan saldonya yaitu Rp2.000.000. Untuk kolom serba-serbi di sini ada retur pembelian yaitu Rp750.000. Nah teman-teman, kita sudah membuat jurnal khusus penerimaan kas. Berikutnya akan membuat jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian ini yaitu jurnal yang mencatat seluruh transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, pada langkah sebelumnya kita telah melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan ini dan telah mengelompokkan ke dalam jurnal khusus masing-masing. Untuk transaksi yang dikelompokkan ke dalam jurnal khusus pembelian telah kita tandai dengan huruf JPB atau kita singkat dari jurnal pembelian. Nah, sekarang kita mulai dengan mencatat transaksi JPB ke dalam jurnal khusus pembelian. Kita lihat dari tanggal 1 bulan Maret ini ada tanda JPB. Berarti transaksi keuangan yang harus dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Nah, langsung saja kita catat tanggalnya yaitu tanggal 1. Pada kolom tanggal jurnal khusus pembelian, untuk kolom keterangan kita isi dengan FA Abdullah. Kemudian untuk kolom syarat pembayaran kita isi dengan 3/10 N/30. Kemudian kita lihat tanggal 1, diketahui bahwa dibeli barang dagangan secara kredit. Jadi di sini pembeliannya bertambah, maka dicatat pada kolom debit yaitu pembelian senilai Rp4.800.000. Kemudian karena pembelian barang dagangan ini secara kredit, maka hutang dagang PT Kurma Sehat bertambah. Jadi pada posisi kredit di sini kita tulis hutangnya dengan saldo Rp4.800.000.